Direktur JAK TV jadi tersangka karena dituding bikin konten negatif soal Kejagung. Kok bisa? Jadi kata Kejagung ada pemufakatan jahat dari ketiganya. Marcella dan Junaidi diduga memberi uang 478,5 juta rupiah ke Tian buat bikin narasi negatif terhadap penanganan perkara timah dan importasi gula yang lagi disidik Kejagung. Tian mempublikasikannya di medsos, media online, dan JAK TV News sehingga Kejagung dinilai enggak profesional. Nah, kasus penetapan tersangka Pak Bahtiar, ya, Direktur Utama JAK TV, ya, seorang jurnalis, ya, yang dianggap melakukan permufakatan konspirasi, ya, karena dipandang melakukan kesepakatan jahat, permufakatan jahat, ya, mengorder berita-berita negatif kepada lembaga penegak hukum, dalam hal ini kasus CPO yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya SMH, Ketua Umum Pradin dan Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI). Pendengar FW Legal Voice yang saya sangat hormati. Kasus menarik order berita, jadi kasus obstruction of justice, ya, mengganggu proses hukum dan peradilan. Sebagian masyarakat kita mencermati kasus ini, ada dua tarik-menarik pemikiran. Yang pertama, anggapan bahwa ekspresi curang satu kekuasaan, apapun, ya, kekuasaan penegakan hukum, kekuasaan bantuan hukum, dan pekerja jurnalistik atau profesional jurnalistik. Order berita jadi kasus pidana. Apakah suara kebenaran dan suara keadilan itu sudah menjadi jaminan hanya datang dari lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan? Apakah suara kebenaran itu memang mutlak jaminan datang dari lembaga peradilan? Atau juga dikatakan justice in many roads, ya, banyak jalan mencari keadilan jika sistem peradilan tidak menghasilkan pengadilan. Nah, kasus penetapan tersangka Pak Bahtiar, ya, Direktur Utama JAK TV, ya, seorang jurnalis, ya, yang dianggap melakukan permufakatan konspirasi, ya, karena dipandang melakukan kesepakatan jahat, permufakatan jahat, ya, mengorder berita-berita negatif kepada lembaga penegak hukum, dalam hal ini kasus CPO yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, persoalannya kemudian, satu sisi ada tuduhan Ian Bahtiar ini akan dikenakan pasal 21 tentang perintangan penyidikan yang secara ilmiah dimaknai sebagai obstruction of justice. Ya, obstruction of justice. Obstruction of justice adalah sebuah konsep yang memang diperkenalkan oleh John Marshall, hakim agung yang terkenal dari Amerika Serikat, ya, yang sebenarnya secara konseptual ingin melakukan proteksi terhadap proses peradilan, bahwa berdasarkan prinsip rule of law, siapapun harus tunduk dengan hukum. Jadi, jika ada tindakan yang tidak mematuhi hukum, bahkan mengganggu proses hukum, proses peradilan, ini merupakan tindakan serius yang tidak bisa ditolerir. Itu konsep John Marshall. Nah, pada sisi lain, ya, obstruction of justice itu sebagai otoritas kewenangan penegak hukum akan dihadapkan dengan suara-suara pencari keadilan yang seringkali memandang sistem hukum dan sistem peradilan itu seringkali mengalami apa yang disebut dengan miscarriage of justice. Bahasa gaulnya peradilan sesat, ya, salah menetapkan tersangka, kemudian peradilan tidak berdasarkan kebenaran. Sehingga menurut hemat saya, dalam kasus Ian Bahtiar ini, di mana ada tuduhan mengorder berita negatif, dianggap sebagai obstruction of justice yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor sebagai gangguan, hambatan terhadap proses peradilan yang secara terminologis sering dimaknai sebagai pending judicial process. Nah, apakah berita negatif ini punya potensi pending judicial process, menghambat proses peradilan? Kalau sekedar opini negatif, apakah sama misalnya dengan referensi yang terkait dengan obstruction of justice? Secara faktual itu berupa tindakan-tindakan, ya, yang menghilangkan atau merusak barang bukti, ya, mempengaruhi saksi, ya, menekan, mengancam saksi, bahkan kesaksian palsu. Nah, pertanyaan antara dua hal ini,
ya berita opini negatif ataukah perusakan barang bukti, mengancam saksi, kesaksian palsu, itu apakah memiliki leveling atau derajat yang sama ya sebagai obstruction of justice? Mana yang tepat? Nah, saya berharap dalam kasus ini pasal 21 Undang-Undang Tipikor, perintangan, gangguan terhadap penegakan hukum, penyidikan hukum ya sampai pada proses peradilan, jangan ibarat cek kosong ya, blanko full match ya, yang bisa diisi, ditafsirkan sesukanya ya oleh aparat penegak hukum. Kita berharap proses penegakan hukum ini tuntas, tapi keadilan dalam penegakan hukum kasus ini pun harus terang benderang. Jangan sampai kasus ini kemudian menjadi ancaman paling serius terhadap demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat. Apalagi pers adalah sejatinya bangunan demokrasi. Sekian, sampai jumpa kembali FB Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.